Halo semua, dalam, video ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce ya. Jadi, bagaimana sih memilih e-commerce yang tepat bagi, UMKM ya. Nah, mari kita simak. Di sini, saya akan share screen ya agar lebih, mudah dalam penjelasannya. Di sini kita lihat e-commerce mengintegrasikan penjualan secara online. Jadi meskipun kita memiliki toko, offline ya, toko yang fisik, ada baiknya juga kita memiliki di jaringan e-commerce ya. Nah, tentunya manfaatnya apa? Yang pertama yaitu akses pasar global dan juga meningkatkan visibilitas dan reputasi. Jadi akses pasar global udah pasti. Jadi, yang akan membeli produk kita tidak hanya orang yang sekitaran di daerah kita saja ya, tapi juga kita ada peluang untuk ekspansi ke ekspor barangkali gitu. Mungkin kita memiliki, apa namanya, katakanlah fashion ya di bidang batik mungkin ya, kita pengrajin batik kemudian ada peluang yang besar ya dalam hal ini dengan adanya e-commerce dan saya sangat yakin ini akan terus, apa namanya, ada ya karena zaman dulu saja waktu saya zaman 2010, 2011 ketika e-commerce tidak lengkap seperti sekarang gitu ya, itu saya masih melalui Facebook, ada saja ya orang yang mau membeli batik via Facebook ketika itu gitu. Nah, apalagi zaman sekarang gitu sudah ada media online ya, baik di media sosial, e-commerce gitu apalagi jadi orang lebih percaya ya kalau pakai e-commerce ini karena, ketika pembayarannya bermasalah di e-commerce ini biasanya lebih bisa dipertanggungjawabkan ya jika dibandingkan dengan sosial media. Jadi itu manfaatnya. Selain itu juga reputasi kita juga lebih meningkat ya ketika kita memiliki toko, secara fisik kemudian kita tahu gitu ya, konsumen tahu bahwa, kita sudah go global gitu, sudah ekspor. Nah ini akan jadi lebih meningkatkan reputasinya secara otomatis. Dan dalam memilih platform e-commerce ini sangat penting ya. Pilihan platform e-commerce dan juga kriteria pemilihan platform ini sangat penting. Ini bergantung kepada kita lihat, sejauh mana ya konsumen itu membeli produk di sebuah e-commerce gitu. Jadi, kita lihat ya kalau saya sudah teliti itu ada beberapa e-commerce yang memang dia, lebih condong kepada barang elektronik gitu. Terus ada juga e-commerce yang memang fokus kepada, tentang seperti, katakanlah, fashion seperti itu. Jadi, eee, ada beberapa e-commerce yang memang memiliki karakteristik di situ gitu, secara alamiah gitu, secara alamiah baik konsumen atau produsen berkumpulnya banyak di e-commerce tersebut gitu. Oleh karena kita harus memilih platform e-commerce tersebut ya. Nah, di sini, dalam hal e-commerce ini juga kita harus memperhatikan seperti toko fisik lainnya ya, seperti toko offline ini, strategi pemasaran dan pengelolaan inventory ini kita lihat di dalam, strategi pemasaran digital, menggunakan sosial media, iklan online, dan kampanye email untuk mempromosikan produk. Kemudian manajemen inventaris yang efisien, yaitu sistem manajemen inventaris untuk melacak stok, menghindari kelebihan persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dalam hal pengelolaan, inventaris ini juga perlu dilakukan, bagi kita yang melakukan melalui media online kayak gitu. Jadi, kita bisa lihat nih, melacak sejauh mana barang, yang kita kirim itu. Jadi, resi itu jangan sampai hilang, terlebih lagi ketika kita tahu bahwa di dalam bisnis online ini, kita tahu berawal dari strategi pemasaran digital, ya. Terus juga di sebelah kanan ini manajemen inventaris yang efisien, ini adalah 2 hal yang memang perlu kita perhatikan terus, kita kejar terus ya, jangan sampai banyak sekali kejadian ya, kalau kita lihat, barang yang kita kirim tidak sampai. Nah, ini perlu kita terus lacak ya, dalam hal ini. Mungkin ya semua, bisnis pasti ada resiko-resiko ya. Nah, namun, bagaimana caranya kita mengurangi resiko yang ada ya, seperti itu. Dan demikian yang saya sampaikan ya mengenai e-commerce ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.